kontekstual ini kita angkat di hari ini tentu karena kebiasaan masyarakat terkait dengan syukur itu mereka untuk mengimplementasikannya itu selalu dengan konsep tekstualnya. Jadi sehingga apa yang menjadi tujuan dari syukur itu tidak tercapai. Kita bercontoh, hampir setiap orang ketika mereka mendapatkan sesuatu mereka mengamalkan ucapan dari alhamdulillah. Padahal tidak setiap sesuatu untuk bersyukur itu disikapi alhamdulillah. Ada kalimat-kalimat yang lainnya yang akan disampaikan. Misalkan ketika Abu Jahal contoh diutus ke Muhammad sebagai khalifah untuk jadi panglima di saat itu menggantikan Khalid bin Walid. Apa yang diucapkannya? Yang diucapkan itu bukan alhamdulillah karena menjadi seorang pejabat panglima tidak, tapi diucapkannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah itu adalah bentuk daripada syukur? Itu bagian daripada syukur. Atau kita ambil contoh yang lainnya, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dapati singgasana Bilqis sampai di wilayahnya, sampai di istananya. Apakah Nabi Sulaiman mengatakan alhamdulillah? Tidak. Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini karunia Tuhanku. Aashkur am afuk, apakah aku bersyukur atau aku akan kufur? Ya, jadi tidak setiap sesuatu yang seakan-akan membahagiakan lantas kemudian disikapi dengan ucapan alhamdulillah. Ada kalimah-kalimah yang kita akan kaitkan dengan kontekstual yang ada pada permasalahan yang ada. Ya, jadi karena itu kemudian kita angkat tafsirnya dengan tafsir kontekstual. Nah, hadirin rahimakumullah, sebelum kita masuk pada topik, kita akan sedikit melihat abstrak dari apa yang kita bahas di hari ini, yaitu terkait syukur atau the power of syukur. Ya, bahwasan dalam studi Al-Quran, syukur merupakan lawan daripada kufur yang nanti kita dapati ada pada surah Ibrahim ayat yang ke-7 ya. Nah, kufur dimaknai menutup diri, sedangkan syukur diartikan membuka diri, gitu ya. Nah, syukur termasuk dari ajaran Islam yang berarti dia berucap terima kasih. Tetapi terima kasih tidak selalu dengan kata syukron ya, tidak selalu dengan alhamdulillah. Nah, efek positifnya adalah syukur itu jikalau diimplementasikan secara sempurna atau sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Allah, yang telah ditetapkan oleh Allah, maka bisa menjadikan orang yang miskin menjadi kaya, bisa menjadikan orang yang sedih menjadi bahagia. Nah, kalau ternyata dalam kehidupan ini ada orang-orang yang tidak bisa mendapatkan kebahagiaannya, apakah mungkin dia bersyukurnya belum terlaksana? Apakah mungkin dia salah dalam mengekspresikan syukurnya, jadi sehingga dia tidak mendapatkan kebahagiaan? Atau ketika orang berbicara tentang kekayaan, ya, Allah tidak pernah menciptakan kemiskinan, gitu ya. Allah tidak pernah menciptakan kemiskinan yang nanti insya Allah kita akan bahas dalam ayat yang dimaksud dalam kajian sore ini. Nah, ketika ada orang yang mereka merasa menderita selalu dalam kehidupannya, apakah ada syukur mereka yang salah? Ya. Jadi sehingga ini yang akan menjadi kajian kita kali ini. Kita akan gali, kita akan cari bagaimanakah agar seorang yang sedih bisa benar-benar bahagia, gitu ya. Dan bagaimanakah orang yang terjatuh miskin itu nanti bisa memiliki kemampuan atau minimal mereka berkecukupan seperti nanti yang dijelaskan oleh Allah dalam surah An-Najm, bahwasanya manusia itu hanya dua kemungkinan yang terjadi. Kalau tidak kaya ya cukup, gitu ya. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, yang pertama kita masuk pada pengertian syukur. Ya, jadi syukur secara bahasa, ya ini berasal dari bahasa Arab. Insya Allah kita semuanya sudah paham terkait itu. Dalam bahasa Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan terima kasih atau perasaan lega, perasaan senang. Nah, itulah syukur secara bahasa. Hanya saja kemudian syukur secara bahasa ini belum bisa dijadikan sebagai standar. Mengapa? Karena nanti jikalau setiap orang itu memaknai sesuatu dari sisi bahasa, maka dia tidak akan pernah bisa mendapatkan tujuan utamanya. Kita ambil contoh ya. Makna sholat. Sholat itu secara etimologi diartikan dengan doa, gitu ya.
Secara terminologi, muftatahun bit takbir wa muftatahm bit taslim, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Ya. Artinya ketika ada orang yang mereka menggunakan makna terminologi untuk mengimplementasikan makna sholat itu, berarti belum mencapai tujuan. Jadi sekali mereka berdoa tapi belum sampai, karena yang namanya sholat itu doa yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, begitu juga kaitannya dengan syukurnya. Jadi sekalipun syukur itu ada kata atau bermakna terima kasih, atau orang punya perasaan lega dan senang, nah, tetapi apakah itu sudah cukup? Tentunya belum. Ya, mengapa? Karena memang seorang belum mengimplementasikan syukur itu sendiri. Dia baru bisa berucap atau dia baru bisa merasakan, tapi belum bisa mengimplementasikan. Nah, secara terminologi ini para ulama menjelaskan bahwasanya syukur adalah pengakuan seorang hamba yang Allah berikan karunia, penuh dengan ketulusan pada Allah. Ya. Jadi dia tidak pura-pura, dia benar tulus, dia merasa senang ya dengan karunia Allah berikan padanya. Jadi sehingga menunjukkan ketundukan dan rasa cinta pada Allah, dikarenakan dia merasa bahagia, dia merasa senang. Nah, ini dari Ibnul Qayyim memberikan penjelasan terkait dengan makna terminologi yang terbagi menjadi 3, gitu ya. Nah, jadi seorang akan mengimplementasikan di situ makna terminologinya. Di sini yang pertama adalah mengakui dalam hati bahwasan nikmat yang itu benar-benar datang dari Allah. Jadi artinya hatinya benar-benar mengakui, gitu ya. Dia tidak hanya berucap dengan ucapannya alhamdulillah atau dengan ucapan-ucapan yang lainnya hadza min fadli rabbi, tapi semua itu benar-benar ada dalam hatinya. Ya, selain diucapkan dengan lisan, juga kenikmatan itu akan digunakan untuk sebaik-baiknya. Nah, disitulah bentuk pertanggungjawaban. Bahwasanya manusia ketika Allah berikan kenikmatan, maka mereka akan gunakan di jalan yang telah Allah tetapkan, bukan di jalan syaitan, gitu ya. Jadi agar mereka bisa mendapatkan kebahagiaan, maka mereka dipastikan akan menggunakan kenikmatan itu dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah. Ya, nah, hadirin rahimakumullah, tidak sedikit orang-orang yang mereka menggunakan di jalan yang dimurkai oleh Allah, gitu ya. Jadi mendapatkan kenikmatan, tetapi ternyata tidak lepas dari riba. Nah, mendapatkan kenikmatan, tapi tidak lepas dari horor, gitu ya. Mendapatkan kenikmatan tapi tidak lepas dari unsur-unsur maisir yang dia jalankan dalam aktivitas-aktivitasnya. Jadi sehingga dia akan sulit untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan itu. Nah, hadirin rahimakumullah, berikutnya terminologi dalam Al-Qur'an. Nah, di sini kita dapati ada 60 kali kata syukur disebut, ada ulang di Al-Qur'an. Jadi sehingga kita mendapati kesimpulan yang disimpulkan oleh Ibnu Faris dalam kitabnya Maqayis Al-Lughah, ya. Jadi ini seorang ahli bahasa yang kemudian memberikan penjelasan terkait makna syukur dengan banyaknya kata yang terulang dalam Al-Qur'an. Jadi yang pertama, syukur punya makna pujian, ya. Nah, karena punya makna pujian, jadi sehingga seorang ketika mengucapkan alhamdulillah, berarti itu salah satu di antara makna syukur yang ada dalam Al-Qur'an. Yang kedua, ini diartikan dengan kepenuhan atau kelebatan, ya. Jadi artinya kembali pada pohon itu, jika lo digambarkan pohon itu ketika dia berkembang maka akan tampak lebat, gitu ya, akan tampak lebat, dan di situ semuanya lengkap sempurna, ya. Jadi rantingnya dan segala macam, ya. Jadi sehingga ketika kita bicara terkait dengan kesyukuran, maka ini akan bisa menjadikan seorang mendapatkan keberkahannya. Jadi bagaikan pohon yang seluruh komponen ada padanya, gitu ya. Nah, bagian yang ketiga, nah, ini syukur juga bisa disebut dengan sesuatu yang tumbuh. Ya, nah ini tumbuhnya di sini disebut dengan tumbuh di tangkai pohon, artinya parasit, ya. Jadi artinya boleh jadi dalam kehidupan ini ada orang-orang itu yang mendapatkan sesuatu oleh karena ada jerih payah dari orang lain, gitu ya. Iya, jadi itu yang nanti bisa kita dapati dalam kehidupan ini, bahwasanya syukur itu yang kemudian nanti akan dia bisa sampaikan pada manusia juga. Artinya kesyukuran tidak hanya dia sampaikan pada Allah, tapi disampaikan pada manusia juga pada bagian yang ketiga ini, oleh karena dia mendapatkan sesuatu boleh jadi karena ada sarana atau ada wasilah dari orang tertentu, gitu ya. Jadi sehingga dia sangat wajar ketika dia berucap terima kasih pada seseorang yang kemudian dia berucap alhamdulillah, ya. Jadi alhamdulillahnya dia sampaikan pada Allah, terima kasihnya dia sampaikan pada manusia yang memang menjadi wasilah untuk mendapatkan sesuatu yang membahagiakan itu.
Nah, yang keempat ini ada bahasa pernikahan. Nah, maaf ini ada kata yang mungkin agak sedikit kurang sopan ya, tapi itulah makna di antara kata syukur ya. Kenapa kemudian ada istilah alat kelamin, ada pernikahan di situ? Karena memang pernikahan dan yang disebut dimaksud di sini adalah bisa berkembang biak itu ya. Jadi sebuah pernikahan akan bisa berkembang biak di sana ya. Jadi sehingga kalau kita bicara tentang syukur maka akan terkait dengan semuanya. Nah, hadirin rahimakumullah, berikutnya kita masuk pada hakikat kekayaan dan kebahagiaan. Ya. Jadi kekayaan dan kebahagiaan itu sesuatu yang tidak bisa terpisahkan ya. Tapi kalau ada orang yang merasa kaya tapi tidak bahagia, berarti sejatinya dia belum mendapatkan kekayaan yang sebenarnya. Karena kekayaan sebenarnya itu akan menjadikan dia bahagia. Makanya konsep dalam Al-Quran ketika kita bicara kekayaan dan kebahagiaan, maka di situ Allah memberikan penjelasan pada surah An-Najm ayat 48 terkait kekayaan dan kecukupan. Ya, bahwasanya wa annahu wa aghna wa aqna, Allah memberikan kekayaan dan Allah memberikan kecukupan. Jadi kalau kita bicara kekayaan, memang tidak setiap orang mereka punya kekayaan. Tapi dipastikan dalam ayat ini bahwasanya setiap orang itu kalau tidak kaya ya cukup gitu ya. Kalau tidak kaya ya cukup. Jadi tidak ada manusia yang miskin. Kalau seandainya terjadi kemiskinan, berarti boleh jadi karena salah kesyukuran yang dilakukannya, atau mungkin salah sistem yang terjadi di wilayahnya atau di lingkungannya atau di negerinya. Jadi sehingga menjadikan seorang yang mestinya berkecukupan tetapi ternyata menjadikan jatuh miskin. Ya, jadi ada banyak faktor di situ ya kalau kita kembali pada surah An-Najm ayat yang ke-48. Ya. Nah, berikutnya yang kedua, kebahagiaan dalam surah Al-A'raf ayat 176. Ya. Ya, jadi Allah sudah memberikan jaminan bahagia pada kehidupan ini, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau Allah menghendaki, niscaya Allah mengangkat derajat manusia itu setinggi-tingginya. Jadi Allah ingin mengangkat derajat manusia, makanya ada Rasul, ada kitab suci yang Allah turunkan, semua dalam rangka menjadikan manusia bahagia. Kalau ternyata ada orang-orang yang mereka tidak bahagia dalam kehidupannya, maka akhlada ilal ardi wa tabahawa, berarti dia cenderung ingin menjatuhkan dirinya ke bumi dan karena dia selalu mengikuti hawa nafsunya. Ya, jadi artinya dia tidak berada di jalan Allah, tapi dia berada di jalan syaitan. Jadi sehingga dia tidak mendapatkan kebahagiaannya. Ya, jadi kalau tadi kita kembali pada konsep kecukupan dan kekayaan itu sudah jelas sekali. Ya, nah untuk kebahagiaannya ini dipastikan bahwasanya Allah memberikan kebahagiaan pada siapa saja. Baik mereka yang cukup atau mereka yang kaya, Allah berikan kebahagiaan. Hanya saja kemudian yang cukup bisa merasa tidak bahagia, atau yang kaya bisa merasa tidak bahagia ketika mereka cenderung menjatuhkan dirinya ke bumi. Ya, jadi kalau misalkan kita ambil contoh badan kita ini, kalau misalkan bisa dibelah menjadi dua, maka dada ke atas ini refleksi daripada atas ya. Artinya orang itu kalau berpikir memberikan nutrisi pada otaknya dengan belajar, kemudian mereka mengajari hatinya untuk bisa menjadi baik. Nah, itu otomatis akan bisa naik ke atas gitu ya. Ya. Nah, karena manusia itu mesti tawazun, seimbang. Jadi ada istilah perut ke bawah gitu ya. Kalau dalam hidup mereka itu hanya memperturutkan perut ke bawah saja, maka dipastikan dia akan jatuh ke bumi. Jadi dia tidak akan bisa naik ya. Nah, insya Allah manusia akan tetap bisa naik ketika mereka tawazun gitu ya. Ya, jadi kalau kita mengkaitkan dengan dada ke atas, maka mereka atau dada ke atas ini akan diberikan nutrisi-nutrisi sesuai dengan hak-haknya. Nah, yang bawah itu dipastikan bahwasanya kebutuhannya dipastikan halal gitu ya. Jadi untuk perut ke bawah dipastikan halal. Makan yang dia makan berarti dipastikan halal. Di bawahnya ketika berinteraksi juga dipastikan halal. Jikalau tidak, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan itu. Famathalu kalb, maka perumpamaannya Allah perumpamakan sebagaimana anjingnya. Jadi anjing itu intahmil aliyalhad atau tatruhyalhad. Anjing itu ketika dihalau atau tidak itu sama, dia tetap akan menjulurkan lidahnya ya. Jadi lidahnya akan dijulurkan terus. Artinya orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya itu mereka tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, dan kemudian kalau mereka dituntun itu akan sulit ya. Kenapa sulit? Karena lebih cenderung atau lebih suka mengikuti nafsunya. Jadi sehingga sulit untuk diarahkan, sulit untuk dituntun. Nah, itu yang Allah perumpamakan sebagaimana anjingnya.
Nah, hadirin rahimakumullah, berikutnya implementasi kesyukuran, ya. Nah, jadi ketika kita bicara implementasi kesyukuran, maka di sini ada syukur bil lisan, ya, syukur dengan lisan. Nah, syukur dengan lisan ini seperti ucapan alhamdulillah, ya. Jadi zikir-zikir kita seperti di ayat 152 ini bahwasanya wadfadkuruni adzkurukum, ya, ingatlah kalian padaku, aku ingat kalian. Nah, cara mengingat Allah diantaranya adalah kita berzikir pada Allah sesuai dengan apa yang kita maksudkan kepadanya. Nah, salah satu diantaranya syukur kita bisa berucap alhamdulillah, ya. Jadi sehingga ucapan dengan lisan ini sebuah ekspresi seseorang, gitu ya. Karena dia tidak mungkin akan diam saja. Lisannya mesti bicara bahwasanya dia berucap alhamdulillah. Itu pun juga nanti bisa diekspresikan pada manusia, gitu ya. Jadi ketika ada orang yang berterima kasih pada manusia, dia tidak bisa diam saja, dia mesti ekspresikan dengan lisannya berucap terima kasih, gitu ya. Ya. Nah, itu yang pertama dalam ayat 152 di Al-Baqarah. Kemudian berikutnya di Al-Anfal. Di Al-Anfal juga mengajarkan pada kita semuanya. Di sini Allah memberikan contoh bagaimanakah para sahabat berucap syukur ketika mereka diselamatkan oleh Allah dari Makkah untuk hijrah ke Madinah. Dari kesyukuran mereka berucap alhamdulillah, gitu ya. Jadi ini sesuai dengan konteksnya bahwasanya mereka Allah berikan keselamatan selama mereka ada di Makkah, mereka diintimidasi, bahkan mereka bisa dibunuh. Ya, kemudian Allah selamatkan mereka Allah hijrahkan ke Madinah. Nah, di sini kita dapatkan wadhkuru id antum qalilum mustad'afuna fil ard. Dan ingatlah kalian ketika kalian masih dalam keadaan yang lemah di saat berada di Makkah. Jadi al-arti maksudnya adalah Makkah. Takhafuna ayatakhattafakumun nas, kalian selalu khawatir, takut di setiap saat ayatakhattafakumun nas, kalau kalian diculik, ya. Jadi setiap saat mereka khawatir diri mereka diculik atau keluarganya diculik ketika berada di Makkah. Fa'awakum, kemudian kami memberikan tempat pada kalian, maksudnya Madinah. Wa ayyadakum binasrihi, dan kami memperkuat kalian dengan kemenangannya. Jadi mereka diberikan Allah kemenangan. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah memberikan rezeki yang baik-baik pada mereka. La'allakum tashkurun, agar kamu sekalian bersyukur. Nah, hadirin rahimakumullah, ya, ini ucapan para sahabat, mereka berucap alhamdulillah, ya, karena sesuai dengan konteksnya bahwasanya mereka berucap alhamdulillah dikarenakan mereka Allah berikan kenyamanan, Allah berikan keselamatan. Jadi sehingga ucapan mereka ucapan syukur alhamdulillah yang mereka ekspresikan dengan lisan mereka. Nah, apakah kemudian ada ucapan-ucapan yang lainnya ketika seorang berekspresi dengan lisannya? Nah, di surah Al-Furqan 62 ini kita dapati bahwasanya wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah. Ya. Allah menjadikan malam dan siang itu khilfah, bergantian. Liman aroda ayyadzakara, bagi orang yang ingin berzikir, au aroda syukura, atau mereka ingin bersyukur pada Allah. Ya, nah artinya begini, hadirin, ketika kita kembali pada ayat 62 di Al-Furqan ini mengajak kita semuanya ke muslimin bahwasanya kita ketika bersyukur itu tidak hanya ketika kita mendapatkan sesuatu, atau seperti sahabat ketika mereka diselamatkan oleh Allah, mereka tidak hanya di saat itu saja mereka berucap alhamdulillah, tapi mereka juga mengekspresikan dalam lisan mereka di saat pagi dan sore, gitu ya. Jadi di sini ada bahasa siang dan malam, itu akan diekspresikan dengan pagi dan sore, dan Rasul selalu melaksanakan itu. Ya, jadi yang kita sebut kalau di waktu pagi Rasul zikirnya itu asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Nah, itu ekspresi ucapan Rasulullah terima kasihnya pada Allah ternyata bisa juga tidak hanya dengan alhamdulillah, tapi di saat pagi menyebutkan asbahna. Nanti ketika sore Rasul menyebut amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Jadi ada kata hamdalah di sana, tetapi tetap di situ ada bahasa yang Rasul gunakan sesuai dengan konteks waktu yang dipakai oleh Rasulullah dalam menyebutkan itu. Ketika di pagi Rasul pakai asbahna, ketika di sore Rasul pakai amsayna. Jadi artinya untuk mengekspresikan dengan lisan ini berarti seorang beriman itu tidak hanya berucap alhamdulillah ketika mendapatkan sesuatu, tapi akan terus istiqomah di setiap pagi dan sore, gitu ya. Dan pagi dan sore kita dapati ayat 62 memberikan penjelasan terkait itu, dan kemudian Rasulullah menegaskan dalam hadis-hadisnya, dan kita sudah mendapati contoh bagaimanakah Rasul mengekspresikan dengan lisannya untuk dibaca di pagi dan juga di sore hari.
Ya, berikutnya di surah An-Naml ayat 40 kita mendapati ada ekspresi yang lain untuk bisa menyampaikan dengan lisan. Ya, ini qala alladzi indahu ilmun minal kitab, berkata seorang yang memiliki pengetahuan dari Alkitab, ya, ana atika bih, aku akan mendatangkannya qabla yartadda ilaika tarfuk, sebelum engkau berkedip. Jadi ini kembali pada Nabi Sulaiman tentunya. Jadi contoh yang Allah sampaikan terkait Nabi Sulaiman ketika mengekspresikan syukurnya, nah, karena konteksnya berbeda dengan yang pertama tadi, jadi sehingga nanti di sini ada kalimat atau sebutan yang berbeda yang diekspresikan oleh Nabi Sulaiman. Ya, jadi ketika Nabi Sulaiman menyampaikan pada seluruh kaumnya, dan kita insya Allah sudah mafhum ya, kaum Nabi Sulaiman itu tidak hanya manusia, ada jin, ada binatang-binatang dengan seluruh jenis binatang yang ada. Ketika Nabi Sulaiman menyampaikan keinginannya untuk memindahkan singgasana Bilqis, ya, dari Sabak ke wilayahnya, maka ada jin yang berkata qala ifrit, ifrit berkata ana atik, aku akan bisa mendatangkannya qabla an taquma min qamik, sebelum engkau bangun dari tempat duduk engkau, gitu ya. Ya, jadi sudah tampak cepat di situ, tapi Nabi Sulaiman ternyata tahu bahwasanya manusia itu Allah ciptakan dalam keadaan yang terbaik. Jadi kalau ada jin yang bisa mampu mendatangkan dalam waktu yang begitu cepat, berarti dimungkinkan ada di antara pasukannya manusia itu yang lebih cepat lagi untuk bisa memindah singgasana Bilqis, ya. Dan ternyata di saat ditanyakan lagi ternyata ada. Nah, ini yang kemudian disebut seorang manusia yang bisa membawa singgasana Bilqis dari Sabak ke istana Nabi Sulaiman dalam waktu sekedipan mata, ya. Nah, ketika falamma ra'a mustaqirran indah, ketika singgasana itu benar-benar ada di tempat Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman tidak berkata alhamdulillah, tapi mengatakan hadza min fadli rabbi, ini dari karunia Tuhanku, gitu ya. Ya, nah itu nanti juga bisa kita ekspresikan, misalkan ketika ada orang yang disebut oleh kawannya, misalkan ya, kamu kok tampan, kamu kok cantik, gitu ya. Ada orang-orang yang ternyata berucap alhamdulillah. Nah, jadi sekalipun dia bersyukur pada Allah, tapi ekspresinya salah, ucapannya tidak pas, ya. Mestinya dia berucap hadza min fadli rabbi. Kenapa? Agar tidak terjadi kesombongan pada dirinya, gitu ya. Jadi seperti Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman mengapa mengambil kata hadza min fadli rabbi? Tentunya agar tidak muncul kesombongan pada dirinya. Jadi kalau dia menyebut alhamdulillah, itu nanti dikhawatirkan akan muncul kesombongan pada dirinya. Jadi sehingga dia memilih kalimat hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia Tuhanku, ashkuru am akfur, apakah aku akan tetap bersyukur atau aku akan kufur nantinya, ya. Wa man syakara fa innama yashkuru nafsi, sesungguhnya orang yang bersyukur itu dipastikan kesyukuran itu untuk dirinya. Artinya kebaikan-kebaikan dari kesyukuran itu nanti kembali pada diri yang bersangkutan, bukan kembali pada yang lain. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim, dan barang siapa yang ingkar maka sungguhnya Tuhanku benar-benar maha kaya, maha mulia. Ya, jadi Nabi Sulaiman tidak pernah melupakan Allah dalam keadaan apapun, ya. Nah, kita bisa bayangkan seluruh kebaikan, ya. Jadi kita bisa sebut kebaikan karena memang manusia menganggap kalau diberikan Allah cobaan yang baik seperti Nabi Sulaiman itu dianggap kebaikan, gitu ya. Ya. Nah, itu Nabi Sulaiman tidak pernah melupakan Allah, gitu ya. Jadi selalu mengekspresikan syukurnya baik dengan lisannya, ya, selalu mengekspresikan dengan kalimat-kalimat itu, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, berikutnya bersyukur dengan hati. Ya, jadi kalau tadi dengan lisan, jadi artinya seorang muslim yang beriman ketika bersyukur berarti mereka bersyukur mengekspresikan dengan lisannya, dan yang kedua dengan hatinya. Jadi kalau dia mengekspresikan dengan lisan, tetapi kalau hatinya ternyata tidak sanggup mengekspresikannya, berarti dia belum termasuk orang yang bersyukur. Artinya dia akan sulit untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau seandainya dia mendapatkan kekayaan, itu kekayaan semu, gitu ya, yang suatu saat akan bisa menyengsarakannya, ya. Tetapi ketika dia mampu tadi dengan lisannya sudah dilaksanakan, berikutnya diekspresikan dengan hatinya. Nah, ini sepertinya ada di surah An-Nahl ayat 53, bahwasanya wa ma bikum min ni'matin faminallah, ya, nikmat yang datang padamu yakinlah semua dari Allah. Jadi kalau ada orang yang merasa ini kan hasil dari jerih payah saya, gitu ya, ini kan karena saya yang capek,
Ya, jadi kalau ternyata dia merasakan begitu, berarti memang dia tidak bisa bersyukur dengan hatinya. Sekalipun mungkin dia berucap alhamdulillah dengan lisannya ya, tapi kalau ternyata hatinya tidak bisa dihadirkan, maka akan berat dia untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Ya. Tsumma idza masakumud durru. Nah, kecenderungan orang yang tidak bisa mengekspresikan dengan hatinya itu tsumma idza masakumud durru. Nanti akan terjadi bahaya pada dirinya, gitu ya. Ya, fa ilaihi taj'arun. Nah, keluh kesahnya nanti pada Allah. Ya. Ya, nah hadirahmukumullah, ketika Allah uji seseorang dengan al-dur, maka keluh kesahnya hanya pada Allah ya. Jadi artinya dia tidak berkeluh kesah pada manusia. Ada di ini kita bisa mendapati hasil penelitian yang sangat banyak ya. Jadi kalau ada ekspresi anak-anak muda yang sekarang mereka suka sosmedan gitu ya. Kalau mereka mengekspresikan kebahagiaan, itu ternyata berbeda dengan mereka-mereka yang selalu mengekspresikan keluhan ya. Jadi ada anak-anak muda di sosmed itu yang mereka selalu mengekspresikan keluhan mereka. Jadi dalam kehidupannya selalu tampak berkeluh kesah gitu ya. Mereka tidak pernah mengekspresikan kebahagiaan sama sekali. Dan ternyata benar-benar memang tidak membahagiakan ya. Ya, jadi kenapa demikian? Ya, karena memang mestinya seorang itu ketika diuji Allah dengan dur, dia sampaikan pada Allah. Dia tidak boleh seperti himar gitu ya. Makanya Allah sebut bahwasanya inna angkarul aswati la sautul hamir. Jadi sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Nah, ada apa dengan keledai? Keledai itu kalau lagi susah, nah, kalau lagi sakit ya, nah itu semuanya kedengaran ringkihannya. Tapi kalau dia lagi senang, tidak ada yang tahu gitu ya. Nah, disinilah kemudian kita dapati bahwasanya seorang ketika dia senang, dia silakan mengekspresikan kesenangannya. Yang penting dia tidak pamer gitu ya. Dia tidak pamer seperti pamernya orang-orang yang tidak jelas di zaman sekarang ya. Ya, jadi dia silakan mengekspresikan rasa itu. Ya, nah ini yang ada dalam surah An-Nahl bahwasanya seorang muslim ketika bersyukur itu disuruh juga mengekspresikan dengan hatinya. Berikutnya ayat yang lainnya di An-Nahl 18. Wa in ta'undu nikmatallahi la tusuha. Nah, ini rasa. Jadi seorang itu ketika menghitung nikmat Allah, tentu dia tidak akan mungkin dapat menghitungnya berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan padanya. Jadi sehingga dia akan mohon ampun pada Allah selalu gitu ya. Ya, innallaha ghafurur rahim ya. Dan dia akan mohon pada Allah untuk bisa disayangi. Nah, otomatis di sini seorang yang mereka mengekspresikan dengan hatinya bahwasanya nikmat-nikmat yang Allah berikan itu tidak bisa dihitung, berarti dia tidak akan mungkin berkeluh kesah gitu ya. Ya. Jadi apapun keadaan yang menimpa dirinya, dia tidak akan berkeluh kesah. Mengapa? Karena memang dia bisa mengekspresikan dengan hatinya. Dia merasa bahwasanya semua yang Allah berikan padanya tidak bisa dihitung, kenikmatan yang Allah berikan padanya tidak bisa dihitung. Nah, kalau ada orang-orang yang mereka bisa berucap dengan lisan bahwasanya nikmat Allah tidak bisa dihitung, tapi ternyata hatinya tidak bisa terima, berarti dia akan sulit mendapatkan kebahagiaan itu. Ya, jadi ini yang kedua, berarti dia harus bisa menghadirkan hatinya ya. Hatinya harus bisa mengakui. Kalau ternyata tidak mampu, tidak bisa, maka dia akan sulit mendapatkan kebahagiaan itu sekalipun dia seakan-akan menguasai dunia gitu ya. Tapi dia tidak akan pernah bisa bahagia. Jadi tadi kekayaan itu identik dengan kebahagiaan ya. Kalau ternyata tidak membahagiakannya, berarti semua itu akan menyengsarakannya seperti halnya Fir'aun atau seperti halnya Qarun. Ya. Ya, berikutnya yang ketiga ya, selain bersyukur dengan hati, maka bersyukur dengan tindakan. Ya, jadi seorang ini ketika ingin bersyukur pada Allah, maka mereka tidak hanya berucap, mereka tidak hanya mengakui dengan hatinya, tapi mereka melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan ya. Wa mir rahmati, di antara rahmat Allah adalah ja'ala lakumul laila wan nahar. Allah menjadikan malam dan siang litaskunu fihi, agar kalian bisa sakinah, bisa tenang. Walitabtahu, dan agar kalian bisa berusaha. Nah, hadirahmukumullah, ketika Allah menyebut malam dulu baru siang, maka nanti kita akan kaitkan bahwasanya Allah menyebut ketenangan baru usaha gitu ya. Artinya malam itu digunakan untuk tadi istirahat ya, siangnya dijadikan atau digunakan untuk berusaha. Nah, itu standar kehidupan manusia ketika mereka ingin mensyukuri nikmat Allah dengan tindakannya. Jadi ketika dia ingin beraktivitas, maka aktivitas akan dilaksanakan di siang hari. Kalau di malam hari, maka dia mesti dalam keadaan hudu gitu ya.
Ya, jadi apakah dia akan berdoa bersimpuh pada Allah dengan tahajud-tahajudnya? Nah, itu yang dimaksud di situ. Jadi sehingga mereka mendapatkan ketenangan. Nah, bagi orang-orang tertentu mungkin ya, ada orang-orang tertentu yang dalam kehidupan misalnya Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulk. Ya. Jadi selain kita mengkaitkan dengan waktu malam dan siang, ya, maka di sini kita dapati ada sarana, gitu ya, bahwasanya seperti perahu di laut, ya. Ya, jadi ini Allah yang mengendalikan. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra. Allah yang mengendalikan laut untuk kalian, litajriyal fulka, agar perahumu bisa berjalan. Nah, begitu juga di daratan, gitu ya. Jadi kalau di lautan saja Allah atur, berarti di daratan juga Allah atur, ya. Jadi artinya yang mengatur, yang bisa mengendalikan adalah Allah. Jadi bahasanya pawangnya adalah Allah, gitu ya, bukan manusia pawangnya, ya. Walitabtagu, nah apa kemudian yang akan dilakukan oleh manusia ketika Allah sudah mengatur itu? Litabtagu, agar kalian berusaha atau kalian berikhtiar min fadli, untuk mencari karunia-Nya, wala'alakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi Allah sudah memberikan sarana, tinggal manusia yang kemudian berusaha untuk bisa mendapatkannya, gitu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, mungkin di antara kita pernah ada yang mendengar bahwasanya ada konsep-konsep yang konsep itu jauh daripada Al-Quran, ya. Sekalipun Al-Quran itu yang dijadikan sebagai sarana untuk melaksanakan ibadah itu, ya. Begini, jikalau engkau ingin mendapatkan kekayaan, maka bacalah surah Asy-Syarh atau surah Asy-Syarh 13 kali setelah sholat asar, gitu ya. Nah itu tentunya jauh, ya. Kalau kita kaitkan dengan Al-Quran, tentunya sangat jauh. Jadi memang Allah sudah mengendalikan daratan dan lautan, tinggal bagaimanakah kita semuanya itu akan berusaha untuk bisa mendapatkan fadilahnya atau karunia-Nya. Jadi sehingga di sanalah nanti kita mendapatkan ada tashkurun, kesyukuran itu. Jadi syukurnya seseorang berarti mereka tidak hanya berucap saja, mereka tidak hanya mengakui dengan hatinya, tapi mereka juga mesti melaksanakan dengan perbuatan, gitu ya. Nah, jadi dengan perbuatan inilah kemudian sebagai bentuk daripada kesyukuran seseorang, ya. Jadi kenapa kemudian bagian ketiga ini diperjelas di Al-Quran? Karena memang ada orang-orang tertentu yang mereka itu hanya diam saja, gitu ya. Diam saja, mereka tidak ada usaha apapun yang dilakukannya, gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan terjadi kemiskinan, itu sangat wajar sekali karena memang dia tidak melaksanakan kesyukuran yang dimaksud. Jadi kesyukuran itu ya dia mesti tadi, dia harus ibtiqa, dia harus berusaha. Jikalau ternyata tidak, maka kemiskinan akan bisa terjadi di sana. Nah, berikutnya yang keempat, yang terakhir ini adalah bersyukur dengan cara merawat. Jadi ketika Allah sudah memberikan pada kita karunia, kita bisa mengekspresikan syukur kita dengan lisan kita, dan kita bisa mengekspresikan dengan hati kita, kita bisa mengekspresikan dengan perbuatan kita. Maka yang keempat, wajib untuk dijaga. Nah, bagaimanakah seorang menjaga apa yang telah Allah tetapkan itu? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkan pada kalian. Jadi berarti yang dimakan, dia mesti merawat dirinya, ya. Dirinya dirawat dengan makanan yang halal, bukan dengan makanan yang haram. Oleh karena itu, kalau kita kaitkan dengan bagian ketiga, usaha tadi, berarti dipastikan bahwa usahanya itu tidak ada yang haram. Dipastikan usahanya halal, ya. Kenapa? Karena akan berkaitan dengan syukur yang keempat, yaitu dia mesti merawat dan menjaga. Jikalau dia tidak rawat dengan makanan yang halal dan minuman yang halal, maka dipastikan akan hancur juga, gitu ya. Ya, jadi suatu saat akan hancur, ya. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kalian pada Allah jikalau kalian hanya beribadah kepadanya, bukan pada yang lain. Ya, jadi kalau beribadah pada Allah, hanya pada Allah saja, berarti seorang muslim yang beriman itu mesti merawat dirinya, menjaga kesyukurannya itu dengan makan yang halal, minum yang halal, jangan sampai ada yang haram, gitu ya. Nah, berikutnya pada surah Luqman. Nah, pada surah Luqman ini kita mendapati ada perawatan, merawat kesyukuran. Nah, ini cara Luqman, ini berbeda dengan ayat sebelumnya. Walaqad atayna Luqmanal hikmah. Kami telah memberikan al-hikmah atau pengetahuan pada Luqman. Jadi hikmah pengetahuan ini adalah termasuk rizki yang wajib disyukuri, gitu ya. Ada orang yang mereka Allah berikan pengetahuan, gitu ya. Ada orang yang mereka Allah berikan rizki dalam bentuk yang lainnya, gitu ya. Dan hikmah ini juga termasuk rizki yang Allah berikan padanya. Nah, bagaimanakah cara Luqman bersyukur untuk merawatnya? Untuk merawatnya ternyata Luqman itu
tadi mewariskannya pada anaknya gitu ya. Jadi kalau Luqman beriman, maka anaknya jangan sampai syirik ya. Anaknya juga mesti beriman gitu ya. Jadi artinya ilmu yang Allah berikan padanya, dia berikan pada sang putra ya, pada keturunannya. Ya, mengapa demikian? Alhamdulillah, boleh jadi dalam kehidupan ini ada orang-orang yang mereka tidak memperhatikan keturunannya. Ya, jadi dia punya keahlian tertentu gitu ya. Ternyata keturunannya tidak bisa apa-apa gitu ya. Apakah mungkin tidak pernah diajari, atau mungkin merasa dia tidak pernah punya waktu untuk anaknya gitu ya. Jadi sehingga bentuk kesyukuran adalah dia akan menyampaikan, menularkan itu pada anak cucunya, pada keturunannya. Dan itu termasuk kesyukuran Luqman ya. Wa may yashkur fa inna ma yashkur nafsi, barang siapa yang bersyukur sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ya, jadi kalau anak-anaknya juga bisa beriman seperti imannya Luqman, maka itu nanti hasilnya ya kembali pada dirinya ya. Wa man kafara, barang siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ya, nah hadirin rahimakumullah, ini yang kita maksud dengan tafsir kontekstual terkait dengan implementasi ya. Jadi artinya implementasi kita yang kita lakukan dalam kesyukuran itu tidak hanya nomor satu saja, tapi ada 2, 3, dan 4 ya. Ya, kenapa demikian? Di masyarakat itu tidak sedikit yang mereka hanya melaksanakan untuk poin yang ke-1 saja, hanya berekspresi dengan lisan saja. Nah, kalau hanya dengan lisan saja berarti ada 3 yang belum dilaksanakan. Kalau 3 belum dilaksanakan berarti kemungkinan besar dia sulit mendapatkan kebahagiaan. Dan boleh jadi kalau misalkan dia mendapatkan kekayaan, itu nanti kekayaannya seperti korun gitu ya, yang bisa lenyap, suatu saat bisa lenyap gitu ya, tiba-tiba lenyap begitu saja. Jadi sehingga dia jatuh dalam penderitaan dan juga dalam kemiskinannya ya. Jadi sehingga 4 hal itu tentunya menjadi catatan buat kita semuanya. Jadi kalau kita bicara kontekstual, maka semuanya ternyata diakomodir gitu ya. Jadi tidak hanya tekstualnya, tapi yang lainnya, kontekstualnya semuanya terakomodir. Jadi secara lisan, hati, kemudian implementasi dengan pelaksanaan, dan juga merawat kesyukuran, semuanya dihadirkan di situ ya. Nah, bagian yang terakhir hadirin rahimakumullah, ini balasan syukurnya ya. Jadi syukur tadi dengan 4 ekspresi itu yang insya Allah kemudian seorang akan bisa mendapatkan, kata Allah, wa ita'adzana rabbukum, Tuhanmu mengabarkan pada kamu sekalian ya. Jadi Allah tidak menggunakan bahasa alama ya, tapi ta'adzana ya. Jadi Allah mengabarkan pada kalian, la in syakartum la azidannakum, sungguh jika kalian bersyukur aku benar-benar akan tambahkan pada kalian ya. Jadi ditambahkan kenikmatan atau apa yang dia syukuri ya. Dan ini tentu terkait dengan 4 hal tadi ya, tidak hanya yang 1 saja. Wal in kafartum inna adzabi lasyadid, dan jika kalian kufur sesungguhnya siksaku amat pedih ya, atau amat keras. Nah, hadirin rahimakumullah, ini yang kemudian tadi kita maknai bahwasanya syukur itu lawan kata dari kufur gitu ya. Jadi ketika orang mengkufuri nikmat Allah, berarti memang dia benar-benar tidak bersyukur. Mendapatkan rezeki tapi dipakai maksiat, berarti dia pasti adalah orang-orang tidak bersyukur pada Allah ya. Jadi pasti dia akan menderita gitu ya. Dan kekayaan dia dapatkan itu tidak akan pernah berlangsung lama ya, bisa pindah tangan, atau nanti bisa seperti halnya terjadi pada korun gitu ya. Ya, kenapa? Karena ternyata dia mengkufurinya, dia tidak mensyukurinya. Jadi seorang muslim yang beriman, ketika mereka mendapatkan sesuatu, mereka tidak bisa berbangga-bangga dengan maksiat gitu ya. Kenapa? Karena kemaksiatannya itu nanti akan menghancurkannya. Nah, ayat yang terakhir ya dalam bahasa jaza balasan syukur ini, dalam surah Al-Qamar kata Allah, nikmatan min indina. Jadi kenikmatan itu dari Allah ya. Kadzalika najzi man syakar, demikian itu kami membalas orang yang pandai bersyukur. Jadi yang pandai bersyukur akan Allah balas dengan kenikmatan itu. Dan kita ingat ada 4 hal yang kita pegang, bukan hanya 1 gitu ya. Nah, itu insya Allah yang kita bahas di sore hari ini terkait dengan tafsir kontekstual terkait syukur. Jadi sehingga 4-4-nya mesti kita akan sama-sama usahakan. Jadi bagian pertama biasanya akan mudah sekali ya, karena memang lisan gampang berbicara, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan hadza min fadli rabbi gitu ya, atau mengucapkan innalillah ya. Tapi hati itu tidak bisa dibohongi ya. Ketika hatinya ternyata tidak mantap gitu ya, untuk menerima apa yang Allah beri,
maka ucapan-ucapannya itu jadi sia-sia gitu ya. Apalagi dia tidak melaksanakan dengan perbuatan, apalagi juga dia tidak merawat. Jadi berarti harus ada perawatan di sana agar seorang benar-benar mendapatkan apa yang telah Allah janjikan, bahwasanya ketika dia bersyukur dengan penuh kesyukuran, yaitu empat-empatnya ada, maka akan Allah tambahkan itu. Ya, nah hadiratullah, ada ekspresi seperti sujud syukur gitu ya. Ada orang-orang yang menganggap bahwa syukur itu hanya dengan sujud saja. Tidak gitu ya. Jadi sujud itu hanya ekspresi saja, ekspresi dari lisannya gitu ya. Ya, kenapa ekspresi dari lisannya? Karena memang sujudnya ini hanya untuk Allah. Kalau pada manusia dia tidak mungkin bersujud gitu ya. Kalau pada manusia dia cukup berucap terima kasih ya. Kalau pada Allah dia bisa alhamdulillah dan bisa diekspresikan dengan sujud syukurnya. Nah, jadi sehingga empat hal tetap menjadi catatan buat umat ya. Jadi agar apa yang menjadi tujuan dari kesyukuran seseorang itu benar-benar bisa tercapai ya. Jadi ini topik dianggap sederhana di masyarakat ya, seakan-akan syukur itu sudah menjadi hal yang biasa pada mereka, tapi ternyata buktinya tadi tidak pernah sampai pada tujuan yang dimaksud ya. Nah itu berarti mesti ada catatan-catatan di sana kenapa tujuan itu tidak pernah tercapai ya. Berarti dipastikan ada yang kurang dari 4 hal yang harus diimplementasikan itu, yaitu insyaallah rahmatullah yang kita bahas di sore hari ini. Dan silakan yang ingin terlatih seputar topik, saya kembalikan kepada MC. Tafadhol. Baik, terima kasih Pak Ustaz atas kajiannya. Baik, jadi soal ini rahmatullah, tadi kita bahas bersama pengertian syukur. Mudah-mudahan mohon penjelasan Ustaz tentang syukur dengan kalimat Jadi biasa orang mengekspresikan syukur alhamdulillah. Bagaimana ketika konteksnya ini ya. Jadi kalau tadi kita mendapati contoh para sahabat ketika Allah selamatkan berada di Madinah, mereka berucap alhamdulillah. Nah, tapi kemudian ketika kita dapati Nabi Sulaiman ternyata berucap hadza min fadli rabbi, tidak berucap alhamdulillah ya. Ya, kemudian di antara sahabat ketika mereka diberikan amanah jabatan, ternyata mereka berucap innalillah gitu ya. Nah, innalillah ini nanti kita kaitkan dengan Al-Baqarah. Di situ ada penjelasan oleh Allah terkait dengan wala nabluwannakum bisyai, ya, aku akan benar-benar uji kalian dengan sedikit minal khaufi, rasa takut ya, wa naqsi minal amal, kekurangan harta benda ya, wal anfusi wa thamarat, jiwa dan juga buah-buahan ya. Nah, disitulah alakum tashkurun, agar kalian bersyukur gitu ya. Jadi ternyata Allah bisa uji manusia itu agar bisa bersyukur. Nah, ketika mereka diuji dengan ujian itu, maka ucapan mereka adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Nah, kenapa begitu? Kata Allah, ulaika alimus salawatu mir rabbihim warahmah. Orang yang mampu bersyukur dengan mengucapkan innalillah itu ketika mereka diuji oleh Allah, maka mereka akan dapatkan keselamatan dan rahmat. Wa ulaika mul muhtadun, dan mereka juga termasuk orang-orang mendapat petunjuk gitu ya. Jadi begini, kita ketika diberikan anugerah oleh Allah itu bermacam-macam modelnya gitu ya. Ada yang kita sikapi dengan hamdalah, yang kita sikapi seperti Nabi Sulaiman tadi, dan ada yang kita sikapi dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Dan itu Allah sudah menjanjikan bahwasanya kita ketika berucap innalillah bukan berarti kita itu sedang sedang bersedih gitu ya. Tapi ketika kita berucap itu, kita akan dapatkan keselamatan dan rahmat kasih sayang ya. Jadi misalkan itu tadi kan terkait dengan bala yang Allah sebut dengan cobaan ya. Jadi Allah itu mencoba manusia, menguji manusia. Itu kan ujiannya bermacam-macam ya. Ada yang diuji dengan ujian seperti Nabi Ayub ya. Itu berarti macam-macam, ada penyakit, ada kemiskinan di situ, kemudian ada ujian yang terkait dengan istrinya yang kemudian berkomunikasi atau sepakat dengan janji jin gitu ya. Nah, kemudian ada yang Allah berikan seperti pada Nabi Sulaiman ya. Nah, apakah orang itu akan berucap seperti yang diberikan Allah pada Nabi Sulaiman saja? Dia akan berucap alhamdulillah gitu ya. Ketika Allah uji dengan yang lainnya, maka mereka akan berucap dengan innalillah seperti yang tadi kita contohkan ya. Jadi otomatis insya Allah mereka akan dapatkan keselamatan itu ya, dan mendapatkan kasih sayangnya. Jadi berucap innalillah tapi malah mendapatkan keselamatan dan kasih sayang, dan itu merupakan janji Allah ya. Itu nanti boleh kita buka di juz 2 di Al-Baqarah ya, itu di lembar pertama, yaitu di lembar yang ketiga ya. Itu nanti kita bisa mendapati penjelasan terkait dengan itu ya. Ya, jadi ekspresi innalillah itu bukan hanya ekspresi musibah kematian,
tapi ujian yang Allah berikan pada kita, termasuk misalkan orang diuji dengan jabatan, orang diuji dengan amanah yang berat gitu ya. Ya. Jadi mestinya orang ketika diuji dengan jabatan itu mereka tidak bilang alhamdulillah, tapi mereka bilang innalillah gitu ya. Innalillah. Dan kemudian mereka memohon Allah, ya Allah semoga saya bisa amanah gitu ya. Nah, itu doanya pada Allah gitu ya. Nah, tapi ketika orang-orang sudah tidak berucap begitu, itu bahaya gitu ya. Jadi dia dapat jabatan, dia ucap alhamdulillah, sujud syukur gitu ya. Sujud syukur, padahal mestinya dia tidak mengekspresikan dengan itu. Mestinya dia innalillah ucapannya gitu ya. Nah, mungkin di masyarakat dianggap tabu ucapan innalillah itu. Jadi seakan-akan innalillah itu adalah hanya ucapan terkait dengan musibah-musibah saja. Ya, tetapi ternyata jabatan juga merupakan bagian daripada musibah gitu ya. Ya, kenapa? Karena manusia itu kalau lengah, ya, karena kan manusia tempat salah dan lupa, ya. Nanti kalau lengah sedikit saja, dampaknya pada banyak orang, gitu ya. Ya, jadi kalau dia memimpin sebuah bangsa, itu salah sedikit, nanti yang terzalimi banyak sekali, gitu ya. Jadi makanya dia mohon pada Allah dengan cara itu, ya. Ucapan yang diucapkannya innalillah, ya. Jadi kalau misalkan ada seorang terpilih menjadi wali kota, terpilih jadi presiden gitu ya. Ucapannya mesti innalillah ya. Kenapa begitu? Allah berjanji kalau dia berucap innalillah, dia akan dapat keselamatan dan rahmat kasih sayang dari Allah. Itu ya. Jadi dia tidak berucap alhamdulillah. Nah, itu tadi yang kemudian kita maksudkan ekspresi lisan harus disesuaikan dengan konteksnya. Jadi bukan tekstual gitu ya, tapi kontekstual. Jadi nanti terkait apa anugerah yang Allah hadapkan pada kita, maka ucapan kita akan berbeda gitu ya. Jadi tadi ada 3 macam bentuk kalimat yang kita ucapkan ya untuk mensyukuri nikmat Allah. Ada alhamdulillah, ada hada min fadli rabbi, ada innalillah. Ya itu insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya mau bertanya yang akhir dari surah Al-Fatihah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap Nikmat Allah. Ya. Ya. Apakah itu bagian dari syukur atau bagaimana? Ya. Ya, tadi kalau itu nanti kebalikannya dengan yang saya sebut tadi ya, inna ankarul aswati lasullu hamir ya. Jadi seburuk-buruk suara-suara keledai. Jadi keledai itu tadi kalau sakit seluruh sekampung tahu gitu ya. Tapi kalau bahagia tidak ada yang tahu, dia diam saja. Nah, orang bahagia itu silakan diekspresikan. Misalkan mau menikah di situ ya, diumumkan, silakan diumumkan gitu ya. Kalau cerai nggak perlulah diumumkan, lagi sedih gitu ya. Nah, kalau dia lagi menikah silakan diumumkan. Nah, itu namanya ekspresi. Fahadits. Jadi dia boleh menyampaikan pada yang lainnya. Ya. Ya, jadi apakah itu ria? Ya, kalau ria itu masalah pribadinya gitu ya. Jadi yang jelas dia disuruh untuk mengekspresikan kalau dia dalam keadaan baik-baik saja. Ya, jadi kalau misalnya kita dalam keadaan sehat, kita boleh sampaikan pada yang lainnya, alhamdulillah saya sedang sehat. Jadi tidak boleh diam saja. Giliran sakit teriak-teriak gitu ya. Tapi ketika sehat ternyata diam saja. Nah, itu tadi, fahadits, kalau kita mendapatkan nikmat Allah boleh kita sampaikan pada yang lainnya. Yang penting kita tidak ada niat untuk tadi sum'ah gitu ya. Nah, jadi bangga diri gitu ya. Ya. Jadi sesuatu tetap diceritakan dengan sewajarnya gitu ya, sewajarnya. Jadi misalkan untuk memotivasi seseorang, maka boleh dia menceritakan misalkan ada orang sukses di bidang A gitu ya. Nah, kemudian untuk memotivasi orang-orang itu dia boleh menceritakan kesuksesannya, paham, dipersilakan. Yang penting modelnya bukan modelnya Crazy Rich gitu ya. Ya, jadi model kredit itu sudah melampaui batas gitu ya. Kalau pamer segala-galanya yang belum tentu itu menjadi bagian daripada miliknya gitu ya. Tapi ketika seorang menceritakan kebahagiaannya silakan. Jadi memfahadits silakan untuk bisa diekspresikan, diceritakan. Yang penting tadi tidak muncul sum'ah tadi. Ya, nah itu yang mesti diwaspadai ya. Jadi kalau ada orang bercerita akan kebahagiaannya, kita mesti sama-sama akan ikut bersyukur gitu ya. Alhamdulillah ya, jadi yang bersangkutan dalam keadaan bahagia. Jadi jangan sampai orang itu suudon, itu sum'ah itu gitu ya. Dia kok cerita-cerita tentang begini dan begitu gitu ya. Nah, artinya orang lain tidak boleh suudon. Jadi orang lain tetap akan berekspresi ikut untuk berucap alhamdulillah ya. Ada kawannya yang sedang berhasil dalam hal tertentu gitu ya. Ya, nah itu insya Allah tidak ada masalah ketika seorang menceritakan karena memang diperintahkan untuk fahadits. Jadi kalau bahagia silahkan disampaikan, diceritakan. Tapi kalau sakit, nah itu tadi. Ya, nah itu insya Allah. Baik, silakan.
Terima kasih Ustaz. Kadang-kadang memang kita tidak menyadari kekuatan syukur ini, power of syukur tadi. Jadi ada orang menyampaikan bahwa dengan syukur ini kita bisa merubah masalah musibah menjadi nikmat. Ini ya, ini dengan ini tadi adalah kita menerima mensyukuri apa yang kita berikan kepada Allah itu adalah yang terbaik dari Allah kita. Nah, bagaimana pendapat ini Dr. Jadi syukur bisa merubah masalah menjadi nikmat. Ya, syukur bisa merubah masalah menjadi nikmat ya. Nah, itu kalau dalam Al-Quran dicontohkan dengan Nabi Ayub ya. Jadi Nabi Ayub ini kalau kita bicara tentang masalah, itu berarti masalahnya banyak gitu ya. Dari kaya menjadi miskin, dari sehat menjadi sakit, dan sakitnya tidak biasa gitu ya. Punya anak yang bisa dibanggakan tiba-tiba meninggal semua gitu ya. Hartanya habis semua. Ya, itu berarti permasalahan yang terjadi ya. Tapi ternyata Nabi Ayub tidak merasa itu adalah masalah. Ya. Jadi Nabi Ayub merasa bahwa itu adalah ujian yang terbaik yang Allah berikan padanya. Kenapa? Karena seperti dua ayat di akhir Al-Baqarah ya, ketika dianjurkan oleh Rasul dibaca oleh kita di pagi dan sore gitu ya. Jadi artinya kita itu yakin bahwa semua yang Allah sampaikan pada kita itu kita mampu untuk keluar dari permasalahan itu gitu ya. Nah, itu tadi terkait dengan syukur dengan hati gitu ya. Ya, jadi hatinya mesti bisa hadir. Kalau ternyata hatinya tidak bisa hadir, sulit kesedihan itu menjadi kebahagiaan. Dan ternyata Nabi Ayub bisa begitu ya. Nah, kita ambil contoh bagaimanakah kalau Nabi Ayub benar-benar dianggap sebagai seorang yang menganggap masalah yang terjadi itu menjadi sesuatu anugerah ya. Ya, itu contohnya ketika malaikat Jibril menawarkan sesuatu. Nah, mengatakan begini, "Ya Rasulullah, engkau ini jika mohon pada Allah, itu tidak ada sehelai benang yang akan menutup doa-doamu. Ya, doa-doamu mustajab ya engkau Rasulullah. Kenapa engkau tidak memohonnya?" Ternyata Nabi Ayub itu menikmati musibah yang Allah berikan padanya, itu kan luar biasa ya. Artinya memang sulit ya. Kita itu pasti akan merasa sulit bagaimanakah caranya gitu ya. Tapi ternyata Nabi Ayub mampu untuk itu. Nah, dipastikan bahwasanya oleh para mufassir Nabi Ayub itu telah melaksanakan empat-empatnya itu. Jadi tidak hanya dengan lisannya tapi hatinya juga, dan tadi ada pelaksanaan dan juga tetap merawat itu ya. Ya, jadi sehingga kemudian Allah berikan dari masalah yang terjadi pada dirinya yang ternyata sebetulnya dirinya menikmatinya itu menjadi sebuah anugerah. Ya, jadi direncanakan atau tidak, ternyata ada hal-hal tertentu yang menjadikan dia cepat mendapatkan anugerah itu. Nah, apa itu? Itu adalah ketika istrinya ini didatangi oleh jin ya. Jadi jin itu menawarkan kesembuhan buat suaminya. Kenapa? Karena istri ini kan sibuk mencari kesembuhan untuk suaminya ke sana kemari. Jadi sampai pernah istrinya menjual rambut ya. Jadi memotong rambutnya dan dijual. Nah, sang suami marah ya. Karena memang sudah tidak ada apa-apa, tidak ada sesuatu yang bisa dijual. Jadi sehingga menjual rambutnya. Nah, tapi ketika tadi ada seorang yang datang pada istrinya dan mengatakan begini, "Aku akan menyembuhkan suamimu. Tapi syaratnya nanti kalau sembuh, suamimu harus berkata padaku, ya, terima kasih engkau telah menyembuhkanku." Jadi dia mesti berkata itu pada orang itu gitu ya. Ya. Nah, makanya di saat Nabi Ayub itu yang tidak bisa bicara karena sakit, kemudian bersumpah pada Allah ya, "Demi Allah, jikalau aku sembuh ya Allah, aku akan cambuk istriku 100 kali." Karena saking marahnya gitu ya. Ya. Dan ternyata Allah berikan kesembuhan dalam waktu yang cepat gitu ya. Ya. Ketika Allah sembuhkan yang bersangkutan, Allah menagih janjinya. Jadi katanya janjinya itu akan mencambuk istrinya 100 kali. Ya, makanya nanti kita bisa cek di Al-Qur'an ya terkait janji Allah menuntut janji dari Nabi Ayub ya, bahwasanya Nabi Ayub akan memukul istrinya 100 kali. Nah, Allah menyuruh untuk khud bi'tan. Nah, jadi ambillah seikat rumput. Nah, itu diberikan 100 batang gitu ya. Jadi Nabi Ayub ini tidak pernah mengatakan aku akan cambuk dengan besi atau dengan rotan, tidak ada kata-kata itu. Ya, nah makanya oleh Allah dia disuruh untuk mencambuknya dengan rumput ya, dengan jerami. Nah, dan seikat itu dipastikan 100 ya. Jadi otomatis ketika dicambukkan sekali berarti sama dengan 100 kali gitu ya. Karena isinya 100 ya. Jadi karena memang dalam sumpahnya Nabi Ayub itu tidak pernah tidak pernah merinci terkait objek yang akan dipakai untuk memukul ya.
Nah, jadi sehingga itu solusi yang Allah berikan padanya ya. Jadi Nabi Ayub bisa mendapatkan kebahagiaan dengan cepat itu tidak pernah disangka-sangkanya ya. Jadi dirinya menikmati musibah yang Allah berikan padanya dengan tadi mengekspresikan 3-4 syukur tadi gitu ya. Dan ternyata kebahagiaan yang sejati benar-benar tiba. Jadi Allah berikan kesembuhan gitu ya. Dan itu yang luar biasa, dan sekaligus bisa menyelamatkan istrinya gitu ya. Jadi istrinya terselamatkan dari bahaya syirik yang tadi telah dijanjikannya dengan jin itu. Jadi perjanjiannya berarti batal dengan jin ya. Ya. Nah, itu yang kemudian kita bisa dapati dengan bahasa the power of syukur ya. Jadi powernya ya ada di situ, itu Nabi Ayub bersyukur karena maksimal syukurnya empat-empatnya ada semua. Jadi sehingga begitu cepat mendapatkan kekuatan itu gitu ya. Ya. Akhirnya ketika bersyukur dengan nazar itu boleh kalau misalnya kita punya nazar, kalau kita punya dikabulkan kemudian kita bernazar itu boleh. Oh ya, ini kalau bicara nadar, ini nadar dan sumpah itu hampir mirip gitu ya. Tapi kalau untuk Nabi Ayub ini dia bersumpah karena dia terpaksa, ya, ya. Jadi terpaksa dirinya ya, terpaksa dalam keadaan seperti itu ya. Jadi nampaknya itu kejadian itulah yang kemudian skenario Allah menjadikan Nabi Ayub itu cepat untuk mendapatkan kesembuhan gitu ya. Sekalipun awalnya memang merasa malu gitu ya, karena sakitnya baru 17 tahun, masih panjang masa sehatnya gitu ya. Tapi kejadian yang didapati oleh istrinya itu ternyata begitu mempercepat proses kebahagiaan itu datang gitu ya. Ya, jadi kebahagiaan sejatinya datang karena itu. Ya, itu insyaallah. Baik, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Kita masih ada waktu 15 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahi pertanyaan yang mengenai ucapan syukur tadi mengenai ibadah seperti itu kalau misalnya kita diangkat menjadi suatu perusahaan itu ucapan yang pas itu ucapan itu menalirai atau alhamdulillah dengan kita membalas syukuran makan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ini ucapan lisannya innalillah gitu ya. Kalau ngundang kawannya makan-makan itu bentuk daripada sedekah yang memang ingin diberikan sebagai ekspresi rasa syukurnya ya. Jadi dia berbagi sedekah dengan yang lain gitu ya. Ya, jadi artinya begini, ucapan tadi bisa berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau sikap itu tentunya akan sama ya. Orang yang bersyukur dengan yang tidak itu pasti beda ya. Jadi kenapa dia ngasih makan pada orang-orang tertentu? Karena dia bersyukur gitu ya. Ya. Jadi tapi ucapannya bukan alhamdulillah ya. Ucapannya innalillah. Dan tadi ada doa, jadi semoga Allah memberikan amanah. Semoga Allah menjadikanku bisa amanah gitu ya. Jadi jangan sampai orang tidak berdoa sama sekali gitu ya. Jadi alhamdulillahnya ternyata berlanjut gitu ya. Berlanjut kemudian jatuh pada kemaksiatan gitu ya. Oleh karena dia tidak berusaha untuk menjaga tadi. Ya, kita ingat ucapan innalillah itu dipastikan akan bisa mendapatkan keselamatan dan kasih sayang Allah. Ya, jadi itu Allah yang langsung berfirman, bukan pendapat dari ulama tertentu tidak gitu ya. Tapi langsung firman Allah menjelaskan terkait dengan itu. Jadi kita tadi mesti terbiasa dengan kata-kata innalillah ya. Jadi jangan sampai tadi kita anggap innalillah itu sebagai ucapan yang hanya kita lakukan ketika terjadi musibah kematian saja. Nah, tapi ketika seorang tadi seperti Ubaidah bin Jarrah ya, ketika diutus jadi panglima, itu berarti dikasih amanah ya. Ternyata ucapannya innalillah. Ya, jadi innalillah ya. Kalau tadi ngasih makan-makan insya Allah nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Itu insya Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ini boleh yang di Al-Quran 57 ini. Jadi baika alaihim salawatun wa salawat itu apa? Oh iya. Oh ya, nah itu yang di 157 Al-Baqarah yang tadi kita sebut ya. Jadi sholawat di situ adalah keselamatan.
Jadi sama dengan begini ya, kita Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jadi kita menyampaikan sholat pada Nabi itu isinya salam, keselamatannya. Jadi bunyinya Allahumma sholli wa sallim alaihi gitu ya. Nah, sholli, nah itu kata sholat di situ adalah keselamatan. Ya, jadi diartikan keselamatan. Jadi insya Allah orang yang menyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu ketika dia bersyukur dengan tadi seperti jabatan itu ya, itu dia berucap innalillah, maka insya Allah dia mendapatkan keselamatan. Kenapa? Karena memang banyak fitnah di situ, fitnahnya banyak. Ya. Jadi berbeda ya ketika seorang itu misalkan dapat rizki tertentu, misalkan dapat hadiah mobil gitu ya. Nah, dia alhamdulillah ekspresinya pasti gitu ya. Tapi ketika jabatan kan berbeda dengan hadiah mobil ya. Kenapa? Karena jabatan ini penuh dengan fitnah. Jadi kalau dia tidak berucap innalillah berbahaya. Ya, jadi innalillahnya itu memancing nanti akan mendapatkan keselamatan dari Allah. Jadi Allah akan selamatkan dia dengan ucapan innalillah itu. Ya, dan tidak hanya keselamatan ya, kata Allah warahmah, ada kasih sayang Allah akan berikan. Kemudian disebut oleh Allah di ujung ayat itu wa ulaikumul muhtadun, mereka juga termasuk orang yang mendapat petunjuk. Berarti kalau orang mendapat petunjuk berarti orang yang baik gitu ya, yang sudah mengerti akan firman Allah. Ya, jadi ucapan innalillah itu berarti termasuk petunjuk yang telah dia dapat dari Allah, sehingga dia mengekspresikan dengan ucapan innalillah. Kalau dia betul berdoa karena disampaikan usianya di bulan Ramadan sebagai rasa syukur kita masuk di Ramadan, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Iya. Jadi ini orang mohon pada Allah untuk disampaikan ke bulan Ramadan ya, wa balikna Ramadan gitu ya. Nah, kesyukurannya apa yang dilakukannya? Berarti tadi dia harus bisa menghadirkan hatinya selain berucap syukur alhamdulillah ya, Allah sampaikan bulan Ramadan. Ya, jadi hatinya harus mantap bahwasanya dia senang dengan kedatangan Ramadan. Itu yang tahu kalau dia senang dan tidak hanyalah dirinya dan Allah. Orang lain tidak tahu ya. Jadi orang lain tahunya hanya dia berucap alhamdulillah. Tapi yang tahu kalau dia mantap atau tidak senang itu Allah dan dirinya yang tahu gitu ya. Jadi dia mesti bisa menghadirkan rasa senangnya itu. Kalau ternyata senangnya itu palsu ya, jadi artinya sebetulnya dia tidak suka ya, berarti dia akan sulit mendapatkan kebaikan yang dimaksud ya. Iya, jadi doanya minta samin Ramadan tapi ternyata dia tidak melaksanakan kesyukuran dengan maksimal. Ya, nah kemudian yang ketiga dia mesti menjalankan apa yang mesti dijalankan ya. Jadi kalau ulama terdahulu ya, kalau termasuk Imam Syafi'i gitu ya, itu ingin biasa menghantamkan Al-Quran sampai 60 kali dalam sebulan gitu ya. Nah itu namanya kesyukuran ya. Jadi Allah sampaikan di Ramadan yang pahalanya dilipat gandakan, tidak disia-siakan gitu ya. Nah, jadi digunakan untuk sebaik-baiknya, dan tadi tetap merawat itu semua dengan makan dan minum dengan yang halal gitu ya. Ya, jadi berarti tetap empat-empatnya akan dilaksanakan dan tetap dijaga juga dirawat. Ya, itu insya Allah. Baik, silakan. Oh ya, saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Tadi Pak Ustaz sudah menjelaskan apa Pak mengenai syukur tadi. Hasilnya kalau saya tanyakan Pak, satu yaitu kita bersyukur dengan hati. Terus biasanya kan kita bersyukur itu dengan mengucapkan dengan alhamdulillah, tapi dengan hati itu bagaimana yang baik. Terus yang kedua yaitu kita untuk perawatan bersyukurnya tadi gimana? Ini yang saya tanya apa? Iya. Iya, jadi ini kembali pada syukur dengan lisan sangat mudah ya. Sangat mudah ya, karena seorang hanya bisa berucap di situ, dan tentunya akan dibuktikan dengan hatinya gitu ya. Ya, jadi hati benar-benar akan dihadirkan, kalau tidak maka kesyukuran itu akan sia-sia. Ya, nah sekalipun tadi dengan lisan mudah diucapkan, tapi tetap kita akan menyesuaikan dengan konteks yang terjadi atau yang sedang kita hadapi. Apakah kita akan berucap alhamdulillah atau hadza min fadli rabbi,
atau dengan innalillah. Nah, nanti kita sesuaikan dengan konteksnya ya. Ya, jadi kita akan sesuaikan itu. Nah, hati yang dihadirkan ini tentunya tetap mesti kehadirannya ya itu menunjukkan bahwa dia benar-benar bersyukur ya. Jadi yang tahu tadi sudah kita sampaikan bahwa yang tahu adalah dirinya dan Allah. Jadi apakah dia menghadirkan hati itu atau tidak ya. Jadi kalau seperti di bulan Ramadan ini ya, kesenangan itu akan terasa pada dirinya ya. Jadi dia itu suka atau tidak dengan kehadiran Ramadan ya. Jadi ada orang-orang yang memang sebetulnya tidak suka sekalipun ucapannya suka. Kita ambil contoh ya. Ya, ketika tidak dilaksanakan dengan perbuatan gitu ya. Jadi alhamdulillah sampai di bulan Ramadan. Tapi ternyata amaliyah Ramadan hanya dilaksanakan di awal-awal saja gitu ya. Nanti setelah itu ternyata sudah kembali kepada kebiasaannya ya. Nah, itu berarti syukurnya yang belum maksimal. Jadi ada implementasi dari pelaksanaan itu yang belum dia jalankan gitu ya. Ya, jadi sehingga dianggap dia tidak bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan padanya. Allah sampaikan dia sampai di bulan Ramadan. Ya, kalau kita terkait dengan perawatan tadi merawat dengan makan dan minum yang halal gitu ya. Ya, kalau makan dan minumnya halal ini berarti rizki yang didapatkan dipastikan halal gitu ya. Dipastikan halal. Jadi makanya ketika ada orang-orang yang mereka kemudian ya Allah tidak ada yang dapat menahan jikalau engkau memberi dan tidak ada yang dapat memberi jikalau engkau menahan gitu ya. Jadi makanya terkait dengan pemberian Allah itu kita akan sampaikan pada Allah bahwasanya kalau di situ ada sesuatu yang tidak halal maka kita pastikan kita tadi bersyukur dengan merawat itu ya. Merawat berarti kita tidak mungkin akan menerima itu ya. Kenapa? Karena akan bisa mengotori diri kita dan juga bisa mengotori harta kita ya. Ya, jadi kalau ada orang merasa sayang itu berarti dia belum bisa bersyukur dengan hati gitu ya. Nah, dengan hatinya belum bisa ya. Nah, itu yang memang tidak mudah tapi mesti dilatih gitu ya. Ya, dilatih bagaimanakah seorang itu bisa tahan untuk menghadapi godaan dan cobaan-cobaan seperti itu ya. Jadi karena tadi kesyukuran tidak hanya yang pertama saja tapi ada 2, 3 dan 4 yang mesti disempurnakan semuanya dan memang tidak gampang ya. Jadi wajar ketika Allah kemudian memberikan balasan dengan balasan yang berlimpah ya. Jadi la azidannakum, Allah tambahkan itu dikarenakan memang ya kesyukuran akan bisa memberikan itu semuanya. Jadi seperti yang ada pada Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Jadi setiap kali bersyukur Allah tambahkan kenikmatan padanya karena memang Nabi Sulaiman melaksanakan empat-empatnya itu dilaksanakan ya. Jadi yang menjadi kehati-hatian bagi seseorang adalah ketika mereka diberikan Allah ujian yang memang itu dipastikan tidak bisa merawat gitu ya. Kenapa tidak bisa merawat? Karena ternyata penuh dengan hal-hal yang haram. Kalau ternyata dia tidak bisa menolak berarti hatinya belum bisa bersyukur. Kemudian dia belum bisa merawat ya, belum bisa merawat kesyukurannya. Dan yang ketiga juga hilang semuanya ya. Jadi kalau dia berucap alhamdulillah itu berarti hanya yang pertama saja yang mampu dia lakukan, tapi 2, 3 dan 4 ternyata tidak mampu untuk dilakukannya ya. Nah, itu insya Allah yang kita maksud dalam bahasan kita sore ini ya. Ya, jadi tidak sedikit orang yang mereka mengekspresikan dengan yang pertama saja 2, 3, 4-nya lewat gitu ya. Dan memang sangat sulit gitu ya. Ya, kecuali tadi dengan usaha semaksimal mungkin untuk bisa benar-benar istiqomah. Ya, itu insya Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah mengikuti bersama kajian pemberitaan oleh Ustaz, yang mana beliau ini adalah mengajar untuk kajian tafsir Quran setiap hari Minggu malam Senin setiap harinya. Bagi para jemaah yang ingin sama-sama kita mengkaji tafsir Al-Quran bersama beliau, insyaallah itu kajian nanti setelah Lebaran setiap hari Minggu malam Senin pada Isya di Masjid Al-Hijrah. Baik, alhamdulillah waktu sudah menunjukkan pukul 5 dan sudah selesai amal 5. Mudah-mudahan Allah lipatkan akan pahala setiap amal kita, amin amin. Baik, kita tutup majelis ini dengan hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillah amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum